Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Sekar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ERD. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya, komponennya, dan bagaimana cara membuat ERD itu sendiri. Nah, semoga teman-teman nanti bisa mengikuti ya mengenai penjelasan saya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian. ERD singkatannya adalah Entity Relationship Diagram, atau kita bisa sebut dengan diagram relasi. Artinya, suatu model untuk menjelaskan hubungan dan objek di dalam basis data. Jadi, seperti ini. Seorang sistem analis atau nanti kita saat akan membuat sistem, pasti kita akan melakukan perancangan mengenai sistem itu sendiri, iya kan? Nah, saat kita memulai perancangan, kita pasti akan menggambar sebuah diagram. Untuk apa sistem itu kita buat, untuk siapa, dan bagaimana nanti pengembangannya. Nah, ERD itu nanti akan menjelaskan tentang objek yang harus kita buat untuk sistem kita selanjutnya. Next. Di sini ada komponen ERD. Teman-teman bisa lihat ya, ada 9 komponen. Dan saya yakin pasti di kelas ataupun para dosen sudah menjelaskan mengenai 9 komponen ini. Nah, tapi di ERD lebih menggunakan 3 komponen saja. Ada komponen entity, lalu ada relationship, dan ada atribut. Next. Ada 3 komponen yang digunakan. Yang pertama, entity atau entitas. Entity untuk objek atau manusia dan benda. Nah, entity itu bentuknya persegi panjang. Bisa dikhususkan untuk manusia maupun benda. Jadi seperti ini mahasiswa ataupun untuk bendanya nanti bisa dimisalkan mata kuliah. Lalu yang kedua ada atribut. Elemen entitas atau anak entitas. Maksudnya anak entitas itu apa, Kak? Nah, di sini saya mempunyai entitas mahasiswa. Lalu mahasiswa kita jabarkan atributnya. Apa saja yang kita perlukan ke sistem dengan mahasiswa. Pasti mahasiswa akan memiliki NIM, akan memiliki nama, dan akan memiliki prodi. Nah, jadi yang dimaksud atribut itu adalah NIM, nama, dan prodi. Lalu yang ketiga, ada relasi dan hubungan. Hubungan di antara entitas. Jadi, relasi ini yang nantinya akan berbentuk ketupat seperti ini, akan bertugas menghubungkan 2 entity, seperti entity mahasiswa dan juga entity dosen. Next, kita masuk ke degree dan derajat. Nah, degree dan derajat ini lebih dimaksudkan sebagai bentuk sebuah ERD. Di sini ada 3 bentuk ya, ada unary, binary, dan ternary. Yang pertama kita masuk ke unary. Unary adalah entity yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Nah, maksudnya satu entitas hanya berrelasi dengan entitas itu sendiri, atau bisa dikatakan dia tidak mempunyai relasi dengan entitas lain. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu yang kedua ada binary. Relasi yang menghubungkan 2 entity. 2 entity ada 1 mahasiswa, ada mata kuliah. Relasi yang menghubungkan 2 entity dikatakan sebagai binary. Lalu yang ketiga ada ternary, yang artinya relasi yang berrelasi lebih dari 2 entity. Ada relasi yang berrelasi lebih dari 2 entity. Entity dosen berrelasi dengan entity mahasiswa,
dan berelasi dengan entiti mata kuliah. Jadi, yang dimaksud degree itu adalah bentuk dari ERD itu sendiri. Jika teman-teman nanti mempunyai soal atau disuruh untuk membuat ERD ternary, maka kalian bisa bentuk yang berbentuk seperti ini. Oke, next. Kita masuk ke kardinalitas. Kardinalitas itu bisa dikatakan konektivitas. Nah, yang pertama ada one to one, 1 banding 1. Entitas A berhubungan dengan entitas B. Begitupun sebaliknya. Maksudnya bagaimana ya, Kak? Maksudnya seperti ini. Saya punya ERD mahasiswa dan berelasi dengan entiti mata kuliah. Nah, lalu bagaimana ERD yang ini berbeda dengan ERD yang lainnya? Perbedaan dari ERD lainnya itu adalah bentuk ketupatnya. Kenapa ketupat ini kosong? Karena one to one, entitas A berhubungan dengan entitas B. Satu mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah. Jadi, satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah itu berbentuk one to one, 1 banding 1. Cara membacanya seperti ini, teman-teman. Satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah. Nah, bentuknya, bentuk relasinya itu kosong. Lalu yang kedua, ada one to many. Entitas A berhubungan dengan 2 atau lebih. Nah, maksudnya one itu dikatakan sebagai mahasiswa. Lalu many itu adalah mata kuliah. Jadi, membacanya satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kenapa yang gelap hanya di sudut mata kuliah? Karena yang banyak itu berada di mata kuliahnya. Jadi, yang gelap berada di sisi mata kuliah. Lalu, apakah bisa dibalik menjadi ke sisi sebelah kiri? Jadi, bisa saja, namun cara membacanya juga berbeda. Jika ini membacanya satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, lalu cara membacanya jika yang lebih gelap pindah ke mahasiswanya seperti ini. Satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada many to many, yang artinya banyaknya entitas A bisa berhubungan dengan banyaknya entitas B. Sama-sama banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Maka dari itu ketupatnya full karena semua entitas itu sama-sama banyak, many to many. Nah, lalu bagaimana cara menentukan sebuah ERD itu dengan kardinalitasnya? Kalian bisa lihat di soal jika nanti disuruh menentukan kardinalitasnya. Cara menentukannya kalian menggunakan narasi seperti yang di bawah ini. Akan lebih mudah jika kalian bisa melogikanya seperti ini. Next. Bagaimana cara membuat ERD? Oke, jadi setelah ini saya akan jelaskan mengenai ERD-nya, cara membuatnya menggunakan Enterprise Architect. Kita sudah masuk ke tampilan Enterprise Architect ya. Jadi nanti kita langsung mulai saja. Ini kita pilih oke. Nah, kita langsung buat ke New Package. New Package name-nya kita ganti dulu ERD. Nah, di sini kita pilih yang Entity Relationship Diagram. Kenapa? Karena kita mau membuat ERD, jadi kita pilih tersebut. Nah, di Enterprise Architect ini bukan hanya bisa membuat ERD ya teman-teman, kalian juga bisa membuat DFD, UML, itu bisa berada di sini. Nah, kita langsung klik. Nah, sudah muncul di sini ada toolbox-nya, jadi nanti kita hanya menyeret saja untuk mempermudahnya. Nah,
Misalkan kita mau membuat ERD mahasiswa. Nah, kita tarik entitasnya dulu. Nah, kita mau buat yang binary ya teman-teman. Nah, kita tentukan entitasnya terlebih dahulu. Mahasiswa. Oke. Nah, kita buat satu entitas lagi. Tarik, lepas, ditunggu. Lalu kita buat satu entitasnya adalah mata kuliah. Mata kuliah, oke. Kita paskan, sejajarkan. Nah, kita sudah punya dua entitas, mahasiswa dan juga mata kuliah. Lalu kita harus konektivitaskan atau relasikan dua entitas ini. Caranya seperti ini. Klik salah satu entitas, lalu pilih panah kecil warna hitam ini dan tarik ke entitas yang akan direlasikan. Lalu kita pilih relationship. Nah, akan terpilih seperti ini. Nah, lalu sesudah kita relasikan, kita buat yang atributnya. Atribut. Nah, atribut jadi kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, untuk yang mahasiswa itu terserah kita mau pakai apa saja yang akan digunakan ya. Ini saya mau pakai nama. Kita taruh sini. Lalu kita buat lagi. Name. Kita paskan dulu. Nah, kita tarik satu lagi. Kita pakai prodi. Nah, atributnya sudah jadi teman-teman. Kita paskan dulu. Oke. Nah, cara agar atribut ini terkoneksi ke entitasnya, kita klik salah satu, lalu kita tarik ke entitasnya. Kita pilih association. Yang ini juga sama. Tarik, lalu kita pilih association. Ini juga tarik, pilih ke association. Nah, seperti ini cara membuat atribut juga entitasnya. Yang mata kuliah pun sama, kita juga buat. Nah, misal mata kuliah itu pasti memiliki kode mata kuliah karena setiap mata kuliah kan itu berbeda-beda. Nah, jadi pasti kodenya pun juga berbeda-beda. Kita tulis saja kode mata kuliah. Oke. Tarik.
Lalu mata kuliah pasti juga memiliki kode dosen. Nah, kita juga bisa masukkan ke dalam atributnya. Kode dosen. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita bisa masukkan nama mata kuliah. Oke, di sini. Kita tarik dulu agar terhubung ke entitasnya, association. Nah, oke. ERD sederhananya sudah jadi seperti ini cara menggunakan ERD dengan Enterprise Architect. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk kalian bisa menggunakan aplikasi lain, bukan hanya Enterprise Architect, itu bisa menggunakan diagram, juga diagram ring, Microsoft Visio itu juga bisa. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai materi ERD. Semoga penjelasan saya tadi bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun kurangnya saya dalam penyampaian materi, karena kita sama-sama belajar saja ya teman-teman. Dan jika teman-teman masih ada yang ditanyakan, bisa melalui email atau nomor di bawah ini, atau juga bisa menghubungi sosial media HMPSSI Universitas Tikubang Semarang. Semoga pembahasan tadi bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel HMPSSI agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pemateri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.